beberapa hari ini kita banyak mendapatkan kabar berita duka ya. Ada orang tua, guru, kerabat, saudara, sahabat, teman-teman dan lain-lain yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita doakan semoga Allah mengampuni mereka, menerima amal-amal mereka dan menempatkan mereka di tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita yang masih hidup sampai saat ini harus bisa mengambil pelajaran dari semua peristiwa kematian ini. Karena pada dasarnya kematian itu adalah nasihat terbaik untuk kita. Sebagaimana riwayat yang mengatakan cukuplah kematian sebagai nasihat. Kematian ini akan menyapa siapapun. Kematian ini akan menjumpai siapapun. Baik ia seorang yang soleh ataupun seorang yang durhaka, baik ia orang yang taat atau orang yang gemar maksiat, baik ia orang yang suka berjihad di medan perang atau hanya yang duduk diam di rumahnya, baik ia seorang yang menginginkan, yang merindukan kesenangan akhirat, negeri akhirat yang kekal gitu, ataupun orang yang kehidupannya hanya untuk dunia, maka semua akan mengalami kematian. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari kematian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 8, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menjumpai kamu. Ini artinya kemanapun kita, pasti kita akan ketemu dengan kematian. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Yang artinya dimanapun kalian berada, kematian akan mendapatkan kalian meskipun kalian berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Ini ada di surah An-Nisa ayat 78. Ini menegaskan juga bahwa tidak ada yang bisa lari dari kematian. Walaupun orang itu lari, ngumpet gitu ya, berada dalam sebuah benteng yang tinggi, yang kokoh, supaya menghindari kematian, maka tidak akan bisa. Untuk itu dalam kesempatan ini kita ingin mengajak untuk sering-sering melakukan aktivitas zikrul maut, mengingat kematian. Mengapa kita harus melakukan zikrul maut atau mengingat kematian? Ada beberapa hal yang menjadi dasar mengapa kita harus melakukan aktivitas zikrul maut atau mengingat kematian. Yang pertama, kematian adalah kepastian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran misalnya ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan kematian. Ini menegaskan bahwa kematian itu sesuatu yang pasti. Semua yang bernyawa, semua yang berjiwa pasti akan merasakan kematian, akan mengalami kematian. Termasuk malaikat, hewan, semua yang punya nyawa itu akan merasakan kematian, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah hayyun la yamut, selalu hidup, tidak akan pernah mati. Adapun kita manusia sebagai makhluk pasti akan merasakan kematian. Yang kedua, mengapa kita harus mengingat mati? Karena zikrul maut merupakan ibadah yang sangat dianjurkan. Rasulullah SAW bersabda, aksiru dzikra hadimil ladzat. Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kelezatan, yaitu al-maut atau kematian. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi teman-teman sekalian, mengingat kematian ini penting kita lakukan sesering mungkin. Bukan untuk melemahkan semangat hidup kita, bukan. Sebaliknya, justru untuk menambah semangat kita lebih besar dalam rangka mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang baik, karena kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ingat mati, bukan lantas kita malah lemes gitu ya. Enggak, malah semangat. Nanti aku juga akan seperti itu. Bagaimana seandainya yang dikubur itu aku, sementara amalku belum cukup misalnya. Nah, kita merenung. Nah, dengan merenung itu mudah-mudahan kita sadar, kemudian kita semangat memperbaiki diri, memperbanyak amal dan sebagainya. Dengan demikian mudah-mudahan Allah berikan kita anugerah husnul khotimah. Amin. Yang ketiga, mengapa kita harus mengingat kematian? Karena kematian itu kapan saja bisa datang. Dia enggak pernah ingkar janji, selalu datang tepat waktu, enggak pernah terlambat.
Satu-satunya sahabat yang selalu on time waktunya, nggak pernah terlambat, nggak pernah mengecewakan, nggak pernah lupa, adalah kematian. Dalam surah Al-A'raf misalnya ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Artinya tiap-tiap umat memiliki batas waktu atau ajal. Maka ketika telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya sesaat pun dan tidak pula memajukannya. Artinya ketika kematian sudah datang kepada seseorang, maka orang itu tidak bisa minta ditunda atau dipercepat. Makanya orang tidak ada tuh ceritanya istilahnya berani mati. Orang yang berani mati kalau belum takdirnya mati, dia tidak akan pernah mati. Sebaliknya orang yang takut mati, ketika takdirnya sudah datang untuk mati, maka dia pun akan mati. Jadi untuk mati ini nggak perlu berani-beranian, nggak perlu. Yang penting itu kita menyiapkan diri, memperbanyak amalan, memperbanyak bekal untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang lain surah Al-Munafikun ayat 11, Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Artinya, dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian seseorang ketika datang waktu kematiannya. Nah, jelas ya. Jadi nggak bisa kita minta tunda walaupun sebentar, 1 jam deh, kita minta waktu 1 jam untuk beramal soleh dan sebagainya, nggak bisa. Jadi kalau sudah datang waktunya, ya kita semua akan mati. Yang keempat, alasan kita mengapa kita harus sering mengingat kematian, karena dengan mengingat kematian atau dengan zikrul maut tadi itu, seseorang akan menjadi mukmin yang cerdas, yang berakal. Ada kisah menarik di zaman Nabi SAW. Kisah ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah ini bercerita, aku pernah bersama Rasulullah SAW. Kemudian datang seorang laki-laki dari kaum Ansor, lalu mengucapkan salam kepada Nabi SAW. Kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, orang beriman yang bagaimanakah yang paling baik? Maka Nabi SAW menjawab, yang paling baik akhlaknya. Ini ya, jadi orang mukmin yang terbaik adalah yang paling baik akhlaknya. Kemudian orang ini bertanya lagi, lalu orang beriman yang bagaimana? Yang paling berakal atau yang paling cerdas? Maka Nabi SAW juga menjawab, yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya setelah kematian. Merekalah orang-orang yang berakal. Jadi orang yang mengingat mati itu, kata Nabi SAW, adalah orang mukmin yang cerdas dan berakal. Dia tidak dilalaikan dengan kehidupan dunianya, karena dia sadar bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan yang jauh lebih panjang dan kekal, yaitu kehidupan akhirat. Mudah-mudahan dengan kita melakukan aktivitas zikrul maut atau mengingat kematian, hati kita bisa menjadi lebih tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semangat kita untuk beribadah juga semakin meningkat, dan kita juga semakin menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.